Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah suatu ketika sholat malam hingga kaki beliau pecah-pecah, dan juga bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, "Ya Rasulullah, atas na'uhada, ya wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai melakukan ini? Wa qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang? Maka apa jawab Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Wahai Aisyah, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka itulah, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah merealisasikan rasa syukurnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, kepada ahli baitnya, kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 5 nasihat. Yang pertama, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Sesungguhnya engkau akan wafat. Kita akan meninggal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, akan menjemput kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diperlihatkan tentang apa yang telah kalian perbuat selama di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, karena sesungguhnya suatu saat kalian akan berpisah. Allah berfirman dalam Quran surah Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhih." Ingatlah, akan ada satu masa di mana seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa banih, lari dari temannya, lari dari anaknya. Kenapa? Lanjutkan ayatnya, likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu semua orang memiliki urusannya masing-masing, nafsi-nafsi. Pada hari itu engkau dilahirkan sendiri, engkau mati sendiri, dan engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, perbuatlah apapun amal yang ingin engkau lakukan, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan. Wa'lam anna syarafan nas qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang muslim adalah salat malamnya. Bagaimana kita bisa tidur sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu doa kepada siapapun yang masih terbangun pada saat itu, namun kita terlelap pada tidur kita. Maka marilah kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita melakukan amal-amal kita di pada malam hari. Kemudian yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu aninas, dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan ataupun kehormatan seorang muslim, istighna'uhu aninas, yaitu rasa cukup dari manusia. Ketahuilah bahwasanya cinta kepada Allah adalah jatuh hati yang disengaja, namun berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.